Apa kabar penonton yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio, apa kabar? Baik. Sehat semua? Ya. Sehat. Sip. Senang sekali, Novita Enji, Bayu Oktara. Kita kembali lagi menjumpai Anda tentunya dalam Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ibu Enji, Yes. apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Semuanya lancar? Lancar Keluarga semuanya. baik-baik? Sehat, baik-baik aja. Sehat Kamu semua? juga sehat? Alhamdulillah, kelihatannya bagaimana? Sehat? Kelihatannya sih sehat. Ngomongin soal sehat ya Bayu ya. Saya juga berusaha untuk selalu hidup sehat, berusaha untuk menjaga kesehatan. Lagi pula gini Bay, saya kalau ada sakit dikit ya, saya langsung cus ke dokter, Wih. cus ke rumah sakit. Gitu karena saya nggak pengen berkepanjangan Bay. Wah, dikit-dikit masuk rumah sakit keluar duit mulu dong. Pakai asuransi nggak? Ya, nah makanya Bay, kan saya punya asuransi nggak masalah juga, jadi saya nggak perlu pusing lagi nih. Karena kan gini, kita punya asuransi kesehatan itu kan untuk melindungi diri kita juga. Maksudnya kan kalau kita sakit itu pasti kan akan banyak sekali pengeluarannya. Betul. Kalau kita tidak memproteksinya itu kan susah juga Bay. Ini kan juga untuk memproteksi aset kita, ya kan, keuangan kita, Betul. ya kan. Kalau emang kamu tuh pengen tahu banyak seputar kenapa sih emangnya kita mesti punya asuransi kesehatan, ya kan? Kenapa sih emangnya apa sih pentingnya gitu kan ya? Iya. Gini dulu, sebelum kita ngebahas seputar asuransi kesehatan, kamu tadi penasaran kan, pengen tahu kenapa sih kok biaya kesehatan ini sama kayak biaya Harga beras sama harga cabai. itu dia Naik terus kan ya. Kita ngobrol sama satu teman kita yuk. Siapa nih? Ada dokter Handrawan Nadesul, masih inget kan? Oh, dokter Handrawan. Iya. Ada di depan? Ada, kita panggil yuk. Oh, tadi. Halo. Halo. Apa kabar dokter? Kabar baik. Sehat, Dok? Bayu? Sehat. Yes. Dok, jadi pengen tahu, ini tadi kan Bayu nanya nih, Iya. apa benar tuh biaya kesehatan itu semakin lama di Indonesia tuh naik terus gitu dok? Nah, kalau ditanya tiap tahun apakah ongkos berobat bertambah, sudah pasti. Karena itu tidak bisa mengejar inflasi. Jadi gaji yang selalu tetap itu kalah cepat dengan kenaikan berobat. Dan selalu di mana-mana begitu, terutama di Indonesia. Jadi walaupun income Bertambah juga. take home pay-nya itu bertambah, iya. ya, tapi nggak bisa Masih nggak bisa mengejar. ngalahin Nggak bisa inflasi dari mengejar. inflasi dari Kenaikan biaya. ongkos berobat. Itu baru ongkos ya dok? Iya, belum Waduh. yang lain-lain ya. Belum obatnya, Oh iya, dan ininya, sebagainya. Kalau sampai harus rawat alat-alatnya. inap juga ya kan? Persis. Dok, tapi apa dok yang menyebabkan adanya inflasi di dunia kesehatan? Itu komponen-komponen apa aja? Terus kan sekarang rupiah kita lagi melemah kan, pengaruh dolar tuh ada Iya. pengaruhnya nggak dengan Jadi biaya begini, kesehatan? di Indonesia ini khas obat itu, bahan baku obat itu import. Bahan baku ya di Bahan negara bakunya lain. aja nih ya, baru Di bahan baku India ya? itu kan mereka produksi sendiri, tapi di Indonesia bahan baku obat saja import. Jadi ini sangat rentan terpengaruh oleh dolar, toh. Nah, semua peralatan rumah sakit itu juga semua import. Iya. Sementara kan orang sakit itu, walaupun kita berusaha untuk hidup sehat ya dok, Iya. emang nggak bisa dihindari aja gitu kan ya dok. Emang ada juga kita kena penyakit, kadang juga karena udara lah, Atau gaya perubahan hidup. cuaca, gaya hidup, atau ketularan, ya kan gitu. Enggak, saya harus katakan di sini bahwa masyarakat Indonesia itu jauh ketinggalan dalam hal status kesehatan dibandingkan katakanlah Thailand. Ya. Karena maaf, sejak zaman dulu masyarakat kita tidak investasi sehat. Iya Jadi sih. artinya anggaran kesehatan zaman Orde Baru dulu itu sangat rendah sekali. Jadi padahal kalau mau bangsa yang sehat itu investasinya harus 20-30 tahun yang lalu. Jadi misalnya Jepang, Korea itu sudah memetik kesehatan yang Hasilnya, ya. bagus. Sekarang Indonesia kan masih tetap seperti ini. Telat dan ketinggalan. Jadi artinya saya katakan tadi 4/5 masyarakat Indonesia masih status kesehatannya masih lemah. Mungkin Jadi karena- rentan. Iya. Nah, kelompok ini rentan. Jadi kalau kita balik lagi, kelompok yang gampang sakit, mereka tidak pernah check up. Ya. Tekanan darah aja mereka kadang-kadang nggak tahu, dok. Saya nggak tahu tekanan darah saya Asupan bercoba gizinya bayar. pun Belum makannya, ya dengan penghasilan yang seperti itu. Jadi kompleks sekali. Jadi kesimpulannya baik masyarakat yang 80% itu maupun yang menengah ke atas itu sama-sama rentan. Kita lihat aja rumah sakit jantung harapan kita misalnya, pasiennya 40 tahun udah kena serangan jantung, udah kena stroke, umur 40. Zaman dulu kan 50-60 Iya, baru. iya. Sekarang Artinya semakin muda itu ya. kan berarti memang Iya.
resikonya sangat besar. Semakin tinggi ya dok ya. Resikonya semakin besar. Betul. Dan di saat kita sakit kan otomatis kita nggak bisa jadi andalan. Makanya kita tuh menjaga kesehatan itu penting. Dan juga memberikan proteksi diri itu juga penting. Supaya kita bisa jadi Andalan. Jangan kemana-mana dulu. Penontonnya di sini jangan gerak. Jangan nafas. Ada juga jangan kemana-mana ya pemirsa. Kita akan kembali lagi tentunya dengan bahasan seputar ini nih ya. Ini hal-hal yang memang harus kita perhatikan banget. Jadi tetap di Gaya Hidup Masa Depan Cicil. Masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh